Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancara. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita pembahasan utama. Ya, Silakan, Bu. ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya salah satu pemerhati isu lingkungan dan sering terlibat dalam kegiatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Saat ini, isu konsumsi dan produksi berkelanjutan menjadi perhatian global. Melalui SDGs, menurut Ibu Risma, bagaimana kondisi konsumsi masyarakat Indonesia saat ini jika dilihat dari perspektif berkelanjutan? Ya, jika dilihat secara umum, pola konsumsi masyarakat di Indonesia masih cenderung belum berkelanjutan. Ya, Hal ini dapat dilihat dari tingginya peningkatan pemborosan makanan, penggunaan plastik sekali pakai, serta konsumsi air dan energi yang berlebihan. Padahal aktivitas tersebut sebagian besar berasal dari rumah tangga dan dilakukan setiap hari sehingga dampaknya cukup besar terhadap lingkungan. oh iya. Untuk itu, mengapa rumah tangga justru menjadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia? Karena rumah tangga merupakan pusat aktivitas setiap hari atau harian, namun mulai dari memasak, belanja, kebutuhan sehari-hari hingga menggunakan produk yang sekali pakai. Kebiasaan kecil seperti tidak menghabiskan makanan, menggunakan kantong plastik sekali pakai, dan tidak memilah sampah jika dilakukan terus-menerus akan menghasilkan volume sampah yang besar. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum menyadari hal ini. Apakah rendahnya kesadaran ini lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau faktor kebiasaan? Ya, keduanya saling berkaitan. Kurangnya edukasi membuat masyarakat tidak memahami dampak jangka panjang seperti konsumsi yang boros. Sementara itu, kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama membuat perubahan terasa sulit. Ya, Padahal jika perubahan yang baik dan dilakukan secara bertahap, perubahan tersebut sangat mungkin dilakukan. dalam kehidupan sehari-hari, langkah sederhana apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menerapkan efisiensi sumber daya menurut Ibu Isma? Langkahnya sebenarnya sangat sederhana. Misalnya menggunakan air secukupnya, mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, dan membawa botol minum sendiri, tas belanja sendiri, serta mengurangi pembelian barang yang tidak diperlukan. Nah, selain itu, masyarakat juga bisa mulai memilih sampah organik dan anorganik di rumah. Berarti seperti bawa tumbler, seperti bawa tas kecil atau apa segala macamnya ya kan? Iya, betul. Terkait pengelolaan sampah, bagaimana peran konsep 3R dalam mendorong konsumsi bertanggung jawab? Konsep 3R sangat penting. Terus berarti mengurangi penggunaan sampah yang berkompetensi menjadi sampah. Terus tersebut menggunakan kembali barang yang masih layak pakai dan tersebut berarti mendaur ulang sampah menjadi produk yang bernilai guna. Jika konsep ini diterapkan secara konsisten, volume sampah dapat berkurang secara signifikan. Menurut Ibu, Risma nih, tantangan apa yang sering dihadapi masyarakat dalam menerapkan efisiensi sumber daya? Tantangannya, Ya, tantangan. tantangannya merasa rasa malas, kurangnya validasi pendukung dan anggapan bahwa perilaku rumah perilaku ramah lingkungan itu merepotkan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa upaya edukasi tidak akan berdampak besar. Padahal, jika dilakukan terus secara kolektif, dampaknya sangat signifikan. Bagaimana cara mendorong perubahan perilaku agar masyarakat mau menerapkan konsumsi bertanggung jawab secara berkelanjutan?
perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku. Perubahan perilaku perlu didorong mulai edukasi yang terus menerus dan contohnya nyata. Ya, Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memilih peran penting jika ketika seseorang melihat contoh langsung di sekitarnya. Jika ia akan didorong untuk ikut melakukan hal yang sama. sebagai mahasiswa nih, Bu Risma, apa kontribusi nyata yang bisa kami lakukan untuk mendukung pencapaian SDGs 12? Mahasiswa bisa menerapkan sebagai agenda perubahan, sebagai mulai dari penerapan gaya hidup hemat energi dan minim sampah, sehingga mengedukasi masyarakat memulai kegiatan pengabdian, kampanye lingkungan, atau penelitian. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan sikap kritis terhadap pola konsumsi dan mendorong solusi yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya nih, apa manfaat jangka panjang jika konsumsi bertanggung jawab dapat dicerap? Apa manfaat jangka panjang jika konsumsi bertanggung jawab dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat? Manfaatnya sangat besar, seperti kurangnya pencemaran lingkungan, terjaganya ketersediaan sumber daya alam, Ya, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Nah, selain itu, konsumsi bertanggung jawab juga membantu menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai generasi yang akan datang. sebagai penutup yang terakhir nih, Bu Risma, apa pesan Ibu Risma pada masyarakat, khususnya generasi seperti saya, terkait konsumsi bertanggung jawab? Ya, pesan saya jangan menunggu perubahan yang besar untuk memulai. Mulailah dari diri sendiri dengan langkah yang kecil namun konsisten. Dengan begitu, kita semua sudah ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mendukung menciptakan SDG. Terima kasih banyak kepada Ibu Risma atas waktunya, penjelasan yang telah diberikan. Semoga informasi yang dapat Ibu Risma sampaikan menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita semua untuk menerapkan konsumsi yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat banyak kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Semoga depannya kita terus dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mendukung pencapaian SDGs. Terima kasih. Selamat siang.